waktunya ngomongin satu series baru di Netflix yang bikin kita jadi kayak mau kuliah lagi ya. Kalau kamu mungkin jadi mau kayak jadi dosen lagi, kalau aku mau kuliah lagi gitu. Kuliah S3. Judulnya adalah The Chair. Benar banget, ini series terbaru di Netflix. Yes. Yang dibintangi oleh Sandra Oh ya. Iya, kesukaan aku. Mungkin kalian kenal dulu main apa? Grey's Anatomy, sudah pasti. Terus ada apa lagi? Banyak sih, Killing Eve. Killing Eve ya, aku juga nonton. The Chair ini menceritakan tentang ketua jurusan baru di satu kampus ya. Si ketua jurusan ini ya ini Sandra Oh alias siapa? Dr. Kim ya. Ketua jurusan di Fakultas Sastra ya kalau nggak salah. Sastra Inggris ya. Sastra Inggris, nggak di fakultas, jurusan Sastra Inggris lebih tepatnya ya. Dan di sana itu jurusannya sangat-sangat dipenuhi oleh dosen-dosen yang sudah kolot ya. Adalah series yang paling santai kali ya yang kita tonton. Iya. Durasinya sangat pendek ya, 30 menit sih nggak pendek tapi cukup lah gitu. Iya. Untuk series yang cuma 6 episode. Iya. Enak banget, Enak parah. banget nontonnya. Ini sebenarnya berat sih masalah-masalahnya ya. Masalah-masalah itu berat, masalah di kampus lah. Masalah di kampus, masalah ras, masalah umur, tentang Hitler, kayak gitu-gitu. Tapi dibikinnya tuh kayak ringan gitu. Iya. Jadi kayak hahihi aja nontonnya sambil makan kita. Enak Seru sih. Masalah-masalah yang kelihatannya berat itu pas nonton ini yang nggak kelihatan ribet sih. Maksudnya jadi kayak lu juga paham gitu. Karena bisa disampaikan dengan sangat simpel kalau kata aku sih series ini. Komedi juga cukup. Benar banget, komedinya cukup dan karakter-karakternya sih menarik. Nah itu, Iya. itu menarik banget. Kalau yang tiga kayak si Kim, terus Bill, anaknya Juhi itu kan adalah Mas ditanya. Tapi kayak supportingnya juga menarik sih. Iya, bagus. Dosen-dosen yang udah tua, Dosennya, itu kocak sih asli. iya, ada yang diabetes ya, ada yang ngantuk loh. Bill sih ya, menurut aku yang cukup menarik perhatian gitu ya. Karena dia tuh kayak gambaran dosen yang nggak bisa disebut muda sih ya. Cuman kayak dosen yang kayaknya fun gitu. Nggak tahu sih. Disukai banyak mahasiswa gitu ya. Intinya yang kalau kalian ketemu dosen favorit kayaknya relate lah. Pasti setiap kampus punya dosen favorit yang kayak si Bill ini gitu. Yang kayaknya sama mahasiswa tuh dekat gitu. Menarik sih walaupun sebenarnya tragis gitu ya hidupnya dia itu. Banget gitu, parah gitu. Maksudnya tragis hidupnya tuh karena backstory dia tuh mungkin secuil di sini tapi udah ngerti lah kita gitu. Kenapa dia begitu ya? Bener. Dan itu tersampaikan sih gitu dengan sosok dia yang sebenarnya nggak mau berlarut-larut gitu ya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Ada cameo. Aku pikir bohongan, nggak akan dikeluarin. Ada lah di satu episode doang ya, lumayan. Iya, diomonginnya sih dari episode sekian, cuman nongol ternyata. Soalnya kita udah tanya-tanya ya. Menggambarkan banget suasana orang-orang di universitas gitu ya. Maksudnya dari sisi mahasiswanya juga kita dapat lah gitu, sedikit-sedikit ada mahasiswa yang fansnya si Bill gitu ya. Terus dari sisi dosen pastilah jelas lebih banyak gitu ya. Dan ngeliatin kalau dia dosen juga mahasiswa dulunya, jadi merasa ngerasain gitu ya. Series ini bikin kita bingung kita mau simpati ke siapa sebenarnya. Benar-benar. Soalnya kayak kesian yang bapak-bapak tua, dosen yang tua-tua itu yang bertiga. Kalau mikir, ya sebenarnya Bill yang harus dipecat sebenarnya, cuman Bill juga kasihan gitu. Dan Bill ini ya seru aja gitu, dia ada di tengah hiruk pikuk kayak gitu-gitu ya. Dengan kegilaannya. Ada gilanya. Itu yang meraninya si J. Duplas, emang dia suka bikin cerita komedi gitu sih dulu. Emang cocok banget sih karakternya di situ. Kalau ngomongin yang kurang-kurangnya sih dari series ini sebenarnya nggak banyak ya. Ini aja enjoyable aja sih kata aku gitu. Tanpa kita perlu ngulik sana sini, mikir berat sana sini tuh kita terima aja gitu. Episode 1, episode 2 lu pasti jadi kayak pengen lanjut. Memorable inilah pas Bill diajak ke ulang tahun saudaranya si Juhi yang 1 tahun itu seru banget tau di sini. Ini tahu adat kayak gitu tuh ada di kita Jawa kalau nggak salah. Jadi kayak misalnya kamu anak kecil gitu, kalau di sini kan kayak jajarin pulpen, nanti dia mau jadi penulis, kasih duit berarti dia orang kaya gitu-gitu, stetoskop nanti jadi dokter. Nah nanti anak itu milih kemana gitu. Di sini juga ada, cuman aku lupa orang Jawa deh kayaknya. Pas ternyata bayi itu mau milih penulis sama keluarganya, duit gitu. Terus ya udah. Jadi ngambil duit tuh anak, curang kata Bill, nggak bisa. Rusuh anjir. Biarkan dia menentukan jalan hidupnya sendiri anjir. Sama pas Juhi atau Juju itu mulai mengganggu babysitternya. Gitu tuh. Anak ini tuh antara creepy tapi lucu, tapi
Iya. Gitu dia anak itu kan. Boleh nggak saya lihat rambut kemaluanmu? Gila. Anak. Vulgar anak kecil aja. Langsung cabut dong, babysitternya minta berhenti saat itu juga. Subplotnya si Joan ya, yang dosen tua yang nyari siapa yang nulis testimoni tentang dia. Iya, ngata-ngatain ya. Terus dia kerjasama sama orang IT anjir buat ngehack. Emang menarik orangnya gitu, jadi nggak aneh ada kayak cerita dia sendiri gitu loh. Untuk ngegambarin dosen kolot juga nggak selamanya boring. Gue juga bisa liar gitu, seru gitu sebagian situ. Series yang cocok lah buat siapapun yang nyari drama komedi ringan ya. Kalian nggak harus kuliah kok buat ngerti series ini. Kayaknya nggak kuliah juga paham. Tapi setidaknya kalau kalian kuliah tuh lebih relate gitu. Oh, ada dosen. Oh, di atas dosen ada dekan yang ngatur-ngatur gitu. Jadi maksudnya ketua jurusan sebenarnya ribet juga gitu ya. Jadi kayak mungkin kita bisa simpati gitu ya. Dulu kita mungkin kayak, wah kenapa sih dosen gue gini gitu dan lain-lain. Tapi ya coba bayangin orang Korea ngajar sastra Inggris gitu ya. Itu kan udah kayak premis yang menarik aja gitu ya. Kok bisa gitu ya. Kalau kita kasih skor berapa lah untuk The Chair? 7,5 bowling per 10. Bowling banget nih. Sama dah, aku juga 7,5. Ini ringan banget. Dan nggak tahu ya ini bakal lanjut atau enggak ya, karena season satunya ya udah beres gitu. Dan resolve sih, bagus sih kata aku gitu. Jadi kita nggak dibiarkan menggantung gitu ya. Yang udah nonton The Chair, gimana menurut kalian? Apa yang kalian suka? Apa yang kalian nggak suka? Tulis aja di komen ya, seperti biasa. Dan jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Cinecrip, follow Twitter Cinecrip. Yes, follow Twitternya. Terus beli kaosnya Cinecrip juga, masih ada, linknya di deskripsi. Dan ya udah, kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.